Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Adhan Sanusi LC.MAG, yang saya hormati Ustazah Ida selaku Kepala Sekolah SD Al-Falah Surabaya, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 yang hebat, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah pengajar SD Al-Falah Surabaya, dan yang tak kalah hebat lagi yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, anak-anakku SD Al-Falah Surabaya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan fikir dan perjuangan beliau, kita bisa mengenyam nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, Ustazah serta anak-anakku sekalian, hari ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul bersama-sama dengan orang tua yang hebat, dengan ustaz-ustazah yang hebat, serta anak-anakku sekalian yang mempunyai cita-cita yang besar di kemudian hari. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Ustaz Adhan Sanusi LC.MAG yang mampu nanti memberikan pencerahan kepada kita semuanya untuk belajar bersama. Kita sebagai orang tua, saya pun juga sebagai orang tua, harus memang selalu belajar dan terus belajar, karena di dalam agama Islam, agama yang kita anut ini, belajar itu wajib bagi kita semuanya. Kalau mungkin peribahasa dari luar negeri, mungkin long life education, kita juga sudah ada bahwa kita itu wajib belajar sejak buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada berhenti untuk belajar, terus belajar. Apalagi kita sebagai orang tua di zaman saat ini, yang mana menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat,
yang kadang-kadang kita sendiri sebagai orang tua kalah mungkin kalau dalam segi teknologi. Walaupun kadang-kadang ya hal-hal yang seperti ini yang memang mungkin dulu waktu kita kecil belum pernah, sehingga maka kita perlu terus belajar karena tuntutan perkembangan zaman yang harus kita ketahui untuk anak-anak kita. Kita sebagai orang tua paling tidak juga harus belajar memahami kondisi lingkungan, budaya, dan kemajuan zaman saat ini. Terkadang kita harus dihadapkan terkaget-kaget dengan istilah-istilah yang sekarang sudah keren. Kadang-kadang kalau ditanya oleh anak-anak kita, "Bunda, tahu ini apa itu? Makanan apa?" Bunda, ini ketinggalan zaman, jadul. Nah, inilah tuntutan kita bahwa kita sebagai orang tua terkadang dalam pikiran anak kita sudah tahu. Nah, maka kita pun harus terus belajar. Termasuk juga saat ini kita juga harus belajar tentang materi akil balik. Insyaallah nanti Ustaz kita akan menerangkan bagaimana dalam Islam kita sudah memberikan pemahaman dan belajar untuk anak-anak kita yang sudah akil baik. Bagaimana kiat-kiat cara kita agar anak kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena tidak hanya di dunia saja kita bimbing anak-anak kita, karena kita juga punya tujuan anak-anak kita juga selamat dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah di agama kita, agama Islam sudah banyak dicontohkan oleh para pendahulu Nabi dan Rasul kita. Salah satu contoh Nabiullah Ibrahim mungkin sudah banyak dikupas oleh pembicara-pembicara. Bagaimana saat Nabiullah Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang disayangi, Ismail. Kalau sebagai orang tua punya hak mungkin melaksanakan perintah, melaksanakan, kemudian tanpa babu anak kita suruh untuk meletakkan lehernya, kita sembelih. Tapi Nabiullah Ibrahim masih memberikan pendapat, "Wahai anakku, Allah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Apa pendapat?" Nah, ini kadang-kadang kita juga harus belajar dari Nabiullah Ibrahim. Sekecil apapun rencana kita sebagai orang tua harus juga dibicarakan dengan anak-anak kita. Mereka punya pendapat. Mereka juga seorang insan yang juga perlu diperhatikan. Nah, ini kadang-kadang yang kita sebagai orang tua seolah-olah pendapat kita lah yang terbaik. Pendapat kita harus dituruti tanpa babu. Pokoknya, kalau anak-anak sudah kena kata-kata pokoknya sudah. Nah, ini Nabiullah Ibrahim memberikan pembelajaran buat kita bahwa anak-anak itu atau anak kita juga memiliki hak untuk berpendapat. Sehingga
inilah fungsinya kita sebagai orang tua untuk menjalin hubungan yang erat antara orang tua dengan anak dengan saling berbicara. Makanya bahwa anak kita ini adalah cerminan dari kita orang tua. Anak kita mau kita bawa kemana itu adalah cerminan dari kita semuanya. Kok anak kita seperti ini ya Bu? Atau bertanya kepada istrinya atau kepada ibunya. Ya gimana loh Pak? Jadi anak kita lah yang mewarnai itu. Maka jangan sampai warna anak kita ini mungkin sama dengan waktu kita menjadi orang tua. Layaknya kita mempersiapkan anak-anak kita lebih baik dari kita. Itulah makanya kita harus mempersiapkan anak-anak kita 2 kali, 3 kali dibandingkan dengan zaman kita ini. Kenapa? Karena zaman nanti anak-anak kita tidak sama dengan zaman kita sekarang. Mereka akan lebih harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Untuk itu kita bersama di sini belajar dan selalu belajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang selalu sabar, memberikan perhatian kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan tidak lupa lepas kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak hanya berikhtiar dengan upaya kita, tapi juga diiringi dengan doa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan Ustaz-Ustazah panitia, terima kasih yang telah bersusah payah agar acara ini bisa terselenggara, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Adhan Sanusi untuk memberikan pembekalan kita bersama menjadi orang tua yang hebat untuk nantinya menelurkan generasi-generasi yang hebat untuk agama, nusa, dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.